Selamat sore dan selamat beraktivitas ya. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia dari dimensi manapun ya. Oke, pada video kali ini saya menjawab sebuah pertanyaan yang saya janji mau bikin videonya tapi belum sempat atau lupa bikin videonya ya, tentang hukum asumsi. Jadi teman ini tanya ya, hukum asumsi ya, ini mencoba saya menjawab tapi ya sesuai dengan apa yang ada di kepala saya saat ini ya. Jadi belum tentu nanti jawabannya kompleks karena seingat saya aja ya. Jadi asumsi adalah satu penafsiran ya, itu awalnya begitu, diawali dari asumsi. Jadi kehidupan kita itu ya memang asumsi semua sebetulnya ya, tidak ada yang tidak asumsi, sebetulnya semuanya itu asumsi. Nah, contoh, Anda mengasumsikan bahwa diri Anda adalah tubuh, bahwa diri Anda adalah manusia, bahwa diri Anda adalah nama, bahwa itu namanya pohon gitu kan. Nama sendiri itu kan sudah bagian dari asumsi sebetulnya, mengasumsikan. Di luar asumsi ya tidak ada apa-apa ya sebetulnya ya. Bukan berarti nggak ada ya, ada tapi tidak terdefinisikan, atau ada tapi tidak bisa disebutkan, tidak diketahui. Ada tapi tidak diketahui. Nah, kalau Anda sudah mampu mencapai ada tapi tidak terdefinisi, atau tan kinoyo ngopo, atau laisa kamisli seun, atau tidak diketahui, nah itu Anda sudah mencapai titik yang disebut dengan mulai kesadaran murni ya. Jadi kesadaran murni adalah bagaimana dirimu ada tetapi tidak terdefinisikan atau tidak diketahui gitu. Seperti itu. Itu clue-nya ya. Maka ketika yang tidak diketahui ini menjadi diketahui, itu yang disebut dengan asumsi ya. Jadi diasumsikan bahwa ini namanya dunia. Dari asumsi, untuk memperkuat ilusinya atau memperkuat asumsinya, maka dibuatlah nama. Ini namanya HP, ini namanya ini gitu. Tapi kalau orang belum pernah tahu HP kemudian ditunjukkan ini apa, dia bingung. Karena asumsi ini adalah penafsiran, jadi dia harus mengikuti penafsiran orang sebelumnya, mengikuti pemahaman seperti itu. Nah, asumsi ini juga ada pengaruhnya karena ini masuk ke alam pikiran bawah sadar, menjadi keyakinan ya. Jadi dari asumsi menjadi keyakinan. Makanya disebut dengan bagian-bagian dari asumsi, keyakinan, kemudian ini nanti masuknya ke ranah ilusi atau ke ranah yang palsu gitu ya, ke ranah kulit ya. Kita bahas masalah kulit ini. Maka ketika Anda melihat pohon tapi Anda di kepala Anda tidak ada kalimat pohon, tidak ada kalimat atau sebuah pemahaman tentang mengetahui itu apa. Jadi Anda melihat pohon tapi Anda nggak tahu itu apa gitu. Itu mencapai kemurnian. Itu mencapai kemurnian. Atau divisi atas. Kalau mau ke bawah ya harus diketahui. Bagaimana cara mengetahui itu namanya apa dan sebagainya, menjadi terdefinisikan, maka itu mengikuti pola yang ada di sekitar kita gitu. Ya, jadi itu dibentuk oleh manusia itu sendiri. Jadi keyakinan, penafsiran, kemudian asumsi itu dibentuk oleh pemahaman manusia, pemikiran manusia itu sendiri gitu. Jadi dibentuk ya. Nah, pembentukan ini sebetulnya tidak hanya melibatkan manusia, tapi di banyak dimensi itu sebetulnya ada pembentukan. Cuman untuk dimensi manusia itu memang bentukannya memang bisa dibilang kasar ya, karena kita tidak bisa mengenali tanpa mengetahui. Nah, kita tidak bisa mengenali tanpa mengetahui. Nah, itu ya. Contoh, Anda tidak pernah tahu ini namanya apa. Nah, saya contohkan ya. Tapi saya buka sedikit aja biar Anda penasaran. Nah, ini ya. Ini yang di dalam ini loh, kelihatan.
Nah ini ya, ini apa namanya? Anda nggak tahu. Kenapa? Karena Anda belum mengetahui. Ya, Anda nggak bisa mengenali ini apa, karena manusia itu butuh mengetahui dulu baru mengenali. Nah, setelah saya buka gini ya, Anda akan mereset di otak Anda. Ya, Anda akan mencari datanya di otak Anda karena ini sudah ada datanya ya tentang ini gitu loh. Nah ini harusnya sudah ada rekaman sebelumnya. Anda sudah diberitahu orang dari kecil ya bahwa ini namanya kertas. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Maka kemudian saya tunjukkan seperti ini, Anda langsung mengenalinya bahwa itu adalah kertas. Nah itu dimensi kita, dimensi 3D, alam 3D, bumi, manusia, alam kasat mata itu seperti itu. Kita hanya baru bisa mengenali ketika kita mengetahui. Kita akan sangat sulit sekali untuk mengenali tanpa mengetahui. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Padahal di dalam sebuah meditasi Anda akan mengalami di mana Anda akan mengenali sesuatu pengalaman-pengalaman tanpa Anda mengetahuinya. Anda nggak bisa mengetahui itu apa karena belum pernah ada datanya. Seperti itu. Bukan berarti nggak bisa diketahui, bisa diketahui secara data, cuman belum ada datanya, kan seperti itu. Sedangkan untuk mengetahui butuh data. Nah data itu butuh rekaman sebelumnya. Kalau tidak ada rekaman sebelumnya maka ya nggak bisa gitu. Nah kemudian kalau kita masuk ke hukum loa ya, atau hukum penciptaan, atau hukum vibrasi, hukum energi, maka itu kemudian bisa diciptakan gitu loh. Contohnya apa? Anda mau mencipta apa? Nah itu dicipta dulu ya. Nah tentunya mencipta ini juga dari pengalaman sebelumnya. Nah seperti itu. Jadi Anda nggak bisa mencipta ketika Anda tidak punya pengalaman sebelumnya. Jadi kita juga perlu untuk mengenali sesuatu itu sebelumnya dalam bentuk yang lain. Nah seperti itu. Contoh, Anda kepengen bikin namanya cryptocurrency itu, Bitcoin, maka Anda harus mengenal yang disebut dengan uang gitu loh. Meskipun mereka berbeda, tapi kan ada nyambungnya gitu loh, ada landasannya, bahwa uang itu adalah untuk alat jual beli, untuk pertukaran dan sebagainya. Maka kita membuat alat pertukaran yang berbeda, bisanya seperti itu ya, dari data sebelumnya diolah. Jadi ATM, amati tiru modifikasi. Kita hanya bisa memodifikasi seperti itu. Anda memiliki motor yang 2 tak, kemudian jadi 4 tak ya. Setelah 4 tak jadi otomatis, jadi motor matic. Itu kan sudah ada data sebelumnya ya. Dari data sebelumnya bisa kita modifikasi ya. Kita hanya bisa memodifikasi berdasarkan data-data kita sebelumnya ya. Jadi itu ya. Nah termasuk asumsi ini juga berkaitan ataupun ada kaitannya dengan hukum dualitas sebetulnya, karena memang asumsi ini adalah masuknya di hukum 3D bumi ya. Jadi mengandung dualitas. Bahkan asumsi ini adalah ya bagian dari dualitas itu sendiri. Contoh, nah tadi kan ini sudah Anda kenali bahwa ini kertas ya. Kalau masih berupa Anda mengetahui ini kertas, itu masih step 2. Jadi asumsi step 2 gitu. Pertama adalah Anda tidak tahu ini apa, tapi Anda melihat, tapi Anda melihat, Anda mengenali ini, tapi Anda nggak tahu ini namanya apa. Awalnya begitu. Itu lebih suci. Itu yang titik tinggi. Ada, tapi Anda nggak tahu gitu. Hanya ada saja. Nah itu ya. Dan turun lagi, mulai ke bawah, mulai dikenali bahwa itu namanya kertas. Ada identitas. Cuman identitas ini juga masih murni karena dia tidak memiliki nilai. Nah kemudian masuk lagi ke ilusi yang ketiga. Identitas ini menjadi nilai, yaitu negatif dan positif.
Contoh, kertas itu baik atau buruk. Nah, otak kita langsung membagi jadi dua. Oh baik, oh buruk. Nah, gitu. Jadi itu bagian dari asumsi ya. Ada asumsi turunan. Semakin ke atas semakin murni, semakin tidak diketahui, semakin ke bawah semakin muncul identitas baru yang lebih vivid atau lebih nyata gitu. Tetapi sebetulnya malah nggak nyata gitu. Kertas ini baik atau buruk sih menurut Anda gitu? Kan sebetulnya juga nggak baik nggak buruk, netral kan, fase tengah ya, netral. Sudah ada namanya tapi masih netral. Contoh misalkan makan babi gitu, atau babi gitu. Babi menurut orang Islam di kampung Islam baik atau buruk? Pandangan kita sekilas ya, akan menganggap negatif karena haram, karena ini dan sebagainya. Jadi babi itu ya babi gitu loh awalnya. Tapi setelah muncul identitas baru yang ketiga, menjadi negatif dan positif. Kan seperti itu. Tapi kenapa bagi orang Hindu itu tidak negatif? Ya karena pemahamannya sesuai dengan tafsiran mereka gitu. Jadi ini hanya antar tafsir aja ya, kebenaran ini ya, kebenaran persepsi atau kebenaran asumsi. Jadi ini hanya sebuah asumsi sebetulnya. Di luar itu tidak ada nama dan tidak ada identitas. Jadi paham ya sampai ke sini. Ketika kita mau bermain loa atau bermain penciptaan, kita bermain penafsiran sebetulnya. Kita bermain penafsiran. Kita bermain keyakinan sebetulnya. Tetapi keyakinan ini pun ketika kita gunakan untuk menarik sesuatu itu juga tidak 100% gitu loh. Tidak 100% pada faktanya gitu. Kalau Anda yakin gitu kan, atau Anda mengasumsikan bahwa Anda nanti kalau sudah besar itu jadi dokter ya. Setiap anak pasti mengasumsikan aku nanti kalau besar, punya asumsi nanti jadi dokter, jadi pilot, tapi nyatanya besarnya kan menjadi pegawai Indomaret kan seperti itu. Itu kekuatan asumsi, itu memang tidak 100% ya, tapi itu bisa untuk membantu kita mengarahkan kepada sesuatu yang agar kita itu bisa bergerak gitu loh. Jadi ada alasan, ada motivasi lah, untuk motivasi gitu. Contoh ketika Anda ingin gerak dalam kehidupan kita itu pengen rajin ya, Anda harus punya motivasi. Motivasi Anda apa? Anda harus punya asumsi bahwa nanti Anda tuh kaya gitu. Dengan memiliki asumsi yang kemudian diyakini dan kemudian diniatkan. Nah, jadi juga ada step-stepnya ya, tidak kemudian semua asumsi jadi nyata ya, tidak gitu. Asumsi kemudian diyakini, kemudian diniatkan. Anda betul-betul niat. Tapi apakah nanti hasilnya seperti itu? Belum tentu gitu loh, belum tentu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Cuman hampir 70-80% orang yang betul niatnya, betul-betul niat, benar-benar niat itu memang ya mencapai gitu loh, mencapai apa yang diniatkan. Makanya niat itu kan sangat penting ya. Innamal a'malu binniyat, niat tuh sangat penting pokoknya lah begitu. Jadi niat nggak ada gitu ya. Jadi itu ya. Kemudian hati ya, kekuatan niat. Nah jadi niat itu menguatkan kita supaya kita punya alasan untuk gerak sebetulnya, untuk aktif. Kalau Anda nggak punya, misalnya gini, orang tuh butuh motivasi dalam hidup ya. Nah motivasi itu kan sebetulnya asumsi gitu loh. Contoh misalkan Anda itu pengen lihat orang cantik, Anda suka gitu kan, Anda termotivasi kan. Nah itu kan diawali dari asumsi bahwa Anda mengasumsikan dia itu cantik, padahal kan itu belum tentu orang lain memandang. Pandangan Anda, mata Anda, pemikiran Anda, perasaan Anda yang termotivasi, yang mengidentifikasi. Nah itu sebabnya kenapa Anda memandang dia seorang A itu bagus, cantik,
dan orang lain itu tidak, yang satu tertarik yang satu tidak, itu saya faktor keturunan sebenarnya, faktor leluhur. DNA kita, DNA leluhur kita yang ada di dalam diri kita itu menyukai yang seperti itu loh sebetulnya. Itu sains, itu bukan hoa atau bukan pseudo sains, itu sains. Dalam ilmu neuroscience itu dikatakan seperti itu. Kenapa Anda suka dengan tipe yang seperti ini misal? Ya, ini kemana-mana ya larinya ilmunya ya, yang bahas ya. Ya ke halu, ya ke kesadaran, ya ke sains, ya ke agama gitu, ya spiritual gitu, ya loa gitu. Jadi menurut neuroscience itu ketika Anda menyukai seorang lawan jenis, itu sebetulnya yang menyukai itu bukan Anda. Yang menyukai itu adalah DNA leluhur Anda, ayah, ibu, ayah, kemudian ibu, kemudian siapa itu, DNA di atas kita, mbah-mbah kita. Itu nanti bisa urut ya, tipenya ya hampir-hampir sama sebetulnya, walaupun tidak sama persis ya. Jadi kecocokan DNA saja dari warisan-warisan leluhur kita sebetulnya yang menyukai itu. Jadi bukan Anda. Cuman Anda merasa bahwa wah, aku kalau melihat ini kok ada rasa celeng gitu. Yang celeng itu sebenarnya kan DNA leluhur Anda yang ada di dalam diri kita sebetulnya. Seperti itu cara kerjanya ya guys. Nah itu ya. Jadi kemudian dari situ ketika Anda memiliki sebuah persepsi, kemudian jadi motivasi. Ketika Anda termotivasi, kemudian Anda memiliki keyakinan. Nah setelah Anda memiliki keyakinan, Anda akan bergerak untuk mewujudkan itu dengan niat. Saya mau mendapatkan dia, maka saya harus kerja, saya harus sukses, saya harus dia harus tahu bahwa saya layak untuk dia dan sebagainya gitu. Sampai hal-hal yang lebih ekstrim lagi, misalkan orangnya sudah kira-kira sudah enggak terlalu pede, kemudian dia memakai cara-cara lain gitu, macam-macam, tapi intinya adalah membuat Anda bergerak gitu. Jadi motivasi, asumsi itu pada ujungnya adalah sesuatu yang membuat kita bergerak. Nah kenapa kita harus bergerak? Ya karena kehidupan itu menuntut harus bergerak gitu loh. Kehidupan tuh bergerak. Ketika nggak bergerak ya kita mati. Makanya sebisa mungkin sel-sel dalam diri kita itu menyuruh kita, mendorong kita untuk bergerak gitu loh, supaya kita gerak terus gitu. Supaya kita gerak terus. Karena dia ingin mempertahankan ekosistem dan juga mempertahankan tingkat apa ya istilahnya, mempertahankan rasnya itu loh, ibaratnya gitu. Sel kehidupan itu kerjanya seperti itu, dia mencoba untuk mempertahankan diri untuk hidup selama mungkin itu loh, selama yang dia bisa gitu loh, dengan dia mengeluarkan enzim-enzim yang ada di dalam diri kita supaya kita kemudian merespon untuk gerak gitu loh. Ya ada testosteron, ada macam-macam itu ya, ada enzim kebahagiaan, ada enzim deg-degan, pokoknya yang ahli yang paham ya, saya nggak begitu paham. Intinya itu, jadi asumsi mendorong kepada gerakan dan gerakan mendorong pada kehidupan. Tetapi kesadaran berlawanan dengan itu. Kesadaran adalah tidak bergerak gitu loh. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, jadi ini cukup dipahami ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih, biar videonya tidak terlalu panjang.